Kalau Anda menikahi seorang wanita untuk membantu mengurus rumah tangga dan orang tua Anda. Tetapi setelah menikah, gadis itu tidak bisa melakukan hal yang Anda harapkan. Nah, apa tindakan Anda? Nah, soal ini ingin melihat teman-teman bagaimana pentingnya persatuan terhadap teman-teman. Saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Anda tinggal di sebuah pedesaan, di mana jarak antar rumah warga tidak begitu jauh. Suatu malam Anda terbangun disebabkan suara musik yang kencang dari salah satu tetangga Anda. Ini bukan kali pertamanya ini bukan pertama kalinya membunyikan musik dengan suara kencang di malam hari. Tindakan Anda adalah A. Menegurnya agar ia paham bahwa tetangga sedang tidur. B. Menggerutu dan berharap ia segera mematikan musik. C. Menggunakan headset agar tidak terdengar lagi. D. Memintanya untuk mengecilkan suara musiknya demi kenyamanan bersama. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman. Mari kita bahas bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda terbangun pada suatu malam disebabkan suara musik yang kencang dari tetangga Anda. Nah, ini bukan pertama kali saja, dia udah sering membunyikan musik dengan suara yang kencang. Tindakan Anda. Nah, soal ini teman-teman dibuat berdasarkan kisi-kisi bagaimana si pembuat soal ingin melihat kepekaan kita berhubungan sosial. Bagaimana kita berhubungan sosial. Jadi teman-teman, ketika ada sesuatu yang tidak kita senangi atau mengganggu kita di lingkungan rumah, pilihlah jawaban yang jangan marah, teman-teman ya. Ingat, jangan marah. Ya, kalau bisa dengan lemah lembut dan juga kalau bisa sama-sama enak. Ya, sama-sama enak, tidak ada yang dirugikan. Nah, coba kita lihat jawaban yang A ya teman-teman. Menegurnya agar ia paham bahwa tetangga sedang tidur. Yang ini bagus teman-teman ya, kita menegurnya berharap dia berubah. Nah, yang A ini bagus teman-teman. Kita bandingkan dulu dengan jawaban yang B ya. B, menggerutu dan berharap ia segera mematikan musik. Di soal dijelaskan, ini bukan kali pertamanya saja, udah sering. Kalau kita hanya menggerutu saja, itu bukan solusi yang baik ya teman-teman. Jadi dibandingkan dengan yang A, yang B ini punya nilai lebih kecil ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menggunakan headset agar tidak terdengar lagi. Betul teman-teman, kalau kita gunakan headset tidak terdengar lagi. Tapi apa iya selama tidur kita menggunakan headset? Dan bagaimana dengan tetangga-tetangga kita yang lain? Pasti ikutan terganggu juga. Jadi yang C ini masih kurang tepat teman-teman ya. Bukan solusi yang terbaik. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. D, memintanya untuk mengecilkan suara musiknya demi kenyamanan bersama. Nah, yang D ini win-win solution teman-teman. Ya, tetangga kita masih bisa dengarkan musik, tapi suaranya dikecilkan, dan kita masih bisa tidur tanpa mendengar suara musik dari tetangga kita. Jadi, dibanding yang A, yang D ini punya nilai paling tinggi, teman-teman. Karena yang D ini win-win solution, sama-sama menguntungkan. Jadi, yang D ini punya poin 4, memintanya untuk mengecilkan suara musiknya demi kenyamanan bersama. Yang A itu poinnya 3, yang C poinnya 2, dan menggerutu tadi poinnya 1. Ya. Soal nomor 2. Kamu berniat menikahi seorang wanita untuk membantumu mengurus rumah tangga dan menjaga orang tuamu yang sudah lansia. Setelah menikah, kamu baru menyadari bahwa ia hanya seorang gadis manja yang tidak bisa melakukan segala hal sesuai harapanmu. A. Saya melakukan semua tugas bersama dan memberikan contoh. B. Saya berencana menceraikannya dan mencari pengganti yang lebih pantas. C. Saya mengajarinya cara merawat rumah dan ibu mertua. D. Saya memintanya membantu saya bekerja sehingga saya dapat menjaga rumah dan orang tua.
Silakan di-pause dan dijawab ya teman-teman. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Anda menikahi seorang wanita untuk membantu mengurus rumah tangga dan orang tua Anda. Tetapi setelah menikah, gadis itu tidak bisa melakukan hal yang Anda harapkan. Nah, apa tindakan Anda? Nah, soal ini ingin melihat teman-teman bagaimana pentingnya persatuan terhadap teman-teman. Bagaimana pentingnya persatuan dan kemampuan teman-teman berhubungan sosial. Ya, ini dengan istri teman-teman. Jadi pilihlah jawaban yang paling positif ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat jawabannya A. Saya melakukan semua tugas bersama dan memberikan contoh. Yang A ini bagus teman-teman ya. Solusi, memberikan solusi. Ketika pasangan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita kasih contoh. Dengan harapan dia bisa mencontohkan apa yang kita berikan. Dan bisa melakukan yang kita inginkan. Jadi yang A ini bagus teman-teman ya. Nah, kita bandingkan dulu dengan yang B teman-teman. B, saya berencana menceraikannya dan mencari pengganti yang lebih pantas. Berarti teman-teman ini tidak menjaga persatuan. Berarti teman-teman ini jika suatu barang atau suatu orang tidak sesuai dengan teman-teman, teman-teman jauhkan, teman-teman pisahkan, teman-teman ceraikan. Itu bukan sesuatu yang baik, teman-teman ya. Jadi yang B ini masih kurang tepat. Coba kita lihat jawaban yang C. C, saya mengajarinya cara merawat rumah dan ibu mertua. Bagus, teman-teman. Tapi dibanding yang C ini masih lebih tinggi nilai yang A. Ya, karena yang A ini keteladanan teman-teman ya. Sedangkan yang C hanya mengajari saja. Jadi lebih tepat yang A daripada yang C. Yang D, saya memintanya membantu saya bekerja sehingga saya dapat menjaga rumah dan orang tua. Yang D ini berarti kita tidak mau mengajarkannya teman-teman. Malah kita minta dia kerja menggantikan kita. Biar kita jaga rumah dan orang tua. Sedangkan sebagai laki-laki kita yang harus mencari nafkah. Yang D ini masih kurang tepat teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Saya melakukan semua tugas bersama dan memberikan contoh. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 3. Saya kedatangan tamu jauh yang merupakan teman saya semasa sekolah dasar. Ia datang untuk menginap beberapa hari dan menikmati liburan di pulau kami. A. Saya menyediakan kendaraan dengan fasilitas Google Map agar ia tidak tersesat. B. Saya meminta orang untuk menemaninya sebab saya sibuk di kantor. C. Saya minta pasangan saya menjadi tour guide-nya agar ia merasa aman. D. Saya meluangkan waktu untuk menemaninya liburan. Silakan di-pause teman-teman dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, mari kita bahas bersama-sama. Pada soal nomor 3 ini dikatakan Anda kedatangan tamu jauh ya, yang merupakan teman semasa SD. Kemudian dia menginap beberapa hari di tempat Anda dan menikmati liburan di pulau Anda ya. Nah, soal ini ingin melihat teman-teman bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial dengan teman kalian ya. Jadi pilihlah jawaban yang kira-kira kalian menjalin hubungan sosial dengan baik. Nah, coba kita lihat jawabannya A ya teman-teman. Saya menyediakan kendaraan dengan fasilitas Google Map agar ia tidak tersesat. Yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang A masih kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Di dalam soal tidak dijelaskan kalau kita ini sedang sibuk teman-teman. Berarti kita bisa menemaninya. Kalau kita bisa menemaninya, kenapa bukan kita saja yang menemani mereka untuk liburan? Jadi yang A ini masih kurang tepat teman-teman. Yang B, saya meminta orang untuk menemaninya sebab saya sibuk di kantor. Di soal tidak dijelaskan kalau Anda sibuk di kantor. Ya, kalau di soal dijelaskan kalau Anda sibuk, baru pilih yang B. Tapi yang di soal tidak dijelaskan kalau Anda sedang sibuk. Jadi yang B masih kurang tepat. Yang C, saya minta pasangan saya menjadi tour guide-nya agar ia merasa aman. Kalau kalau teman Anda itu perempuan, bagus kalau pasangan. Tapi kalau berlawan jenis, misalnya laki-laki, ini menjadi kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi jawaban C ini masih kurang tepat. D, saya meluangkan waktu untuk menemaninya liburan. Yang D ini yang paling tepat teman-teman ya. Jadi yang D ini poinnya 4, C 3, D 2, dan A 1.
Soal nomor 4. Anda meminta pasangan untuk membeli payung disebabkan sekarang sudah musim hujan. Ternyata ia membeli payung berwarna merah. Anda pernah mendengar mitos bahwa setiap yang berwarna merah jika terkena hujan akan tersambar petir. A. Saya fokus pada kegunaan payung tersebut dan memanfaatkannya. B. Saya menunggu payung rusak dan membeli payung baru yang bukan berwarna merah untuk menghargai pasangan saya. C. Saya memperingatkannya untuk selalu berhati-hati ketika menggunakan payung tersebut demi keselamatan bersama. D. Saya membeli payung lain yang lebih aman dan tidak berwarna merah. Silakan teman-teman jawab dan pause ya. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda meminta pasangan beli payung, ternyata ia beli payung warna merah, Anda mitos nih. Nah, mitos ini belum tentu benar ya teman-teman ya. Mitos ini hanya cerita yang ada di kalangan masyarakat dan belum tahu kebenarannya. Nah, bahwa setiap berwarna merah jika terkena hujan akan tersambar petir. Nah, soal ini ingin melihat bagaimana Anda melihat keberagaman teman-teman. Mitos ini itu beragam, banyak teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara teman-teman menanggapi mitos tersebut? Ingat teman-teman, mitos ini belum tentu benar, hanya cerita karangan yang belum diketahui kebenarannya ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawabannya. Saya fokus pada kegunaan payung tersebut dan memanfaatkannya. Yang ini bagus teman-teman ya. Dia cuma fokus pada kegunaannya saja dan memanfaatkannya. Jadi tidak membazir barang tersebut teman-teman. Kita bandingkan dengan jawaban yang B. B. Saya menunggu payung rusak dan membeli payung baru yang bukan berwarna merah untuk menghargai pasangan saya. Jika kita pilih yang B, berarti kita percaya mitos, teman-teman ya. Masih lebih tepat jawaban yang A, teman-teman. Yang B kita eliminasi. Yang C, saya memperingatkannya untuk selalu berhati-hati ketika menggunakan payung tersebut demi keselamatan bersama. Kalau kita pilih yang C, kita juga masih percaya mitos ya teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang D, saya membeli payung lain yang lebih aman dan tidak berwarna merah. Apalagi yang ini. Lebih percaya dengan mitos ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu yang A teman-teman. Kita harus fokus pada kegunaannya. Tidak usah percaya dengan mitos ya. Yang belum diketahui kebenarannya. Jadi yang A poinnya 4, yang B poinnya 3, C 2, dan D 1. Soal nomor 5. Anda mendengar berita terkait tetangga Anda menjadi tersangka pelaku tindak korupsi dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dia sudah dibawa oleh pihak berwajib untuk menerima penyelidikan lebih lanjut. A. Saya menyayangkan semua yang dilakukannya. B. Saya memberikan pengacara terbaik untuknya. C. Saya mengunjungi keluarga yang ditinggalkan. D. Saya berempati pada semua yang menimpanya. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Mari kita bahas soal ini bersama-sama ya teman-teman. Soal nomor 5 ini sudah dijelaskan bahwa tetangga Anda itu menjadi tersangka pelaku. Tersangka. Berarti sudah terbukti ya teman-teman ya. Nah, tersangka pelaku tindak korupsi dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Nah, dia sudah dibawa oleh pihak berwajib. Nah, sekarang teman-teman pilihlah jawaban yang teman-teman menunjukkan empati, simpati ya teman-teman ya. Yang A, saya menyayangkan semua yang dilakukannya. Bagus ya teman-teman yang A ini ya. Kita bandingkan dulu dengan yang B teman-teman. Saya memberikan pengacara terbaik untuknya. Ingat teman-teman, di sini dia sudah terbukti bersalah. Makanya di sini dia sudah menjadi tersangka. Yang B ini masih kurang tepat ya teman-teman ya. Sekarang yang A kita bandingkan dengan yang C. Saya mengunjungi keluarga yang ditinggalkan. Nah yang C ini bagus teman-teman. Ya, kita menunjukkan empati dan simpati kita dengan mengunjungi keluarga yang ditinggalkan dengan harapan keluarga itu terhibur, teman-teman. Mereka tidak merasa sendiri. Nah, jadi jawaban C ini lebih tepat daripada yang A, teman-teman. Yang A kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. D, saya berempati pada semua yang menimpanya. Hanya berempati. Hampir sama dengan yang A, teman-teman. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada tindakan. Jadi lebih tepat yang C, teman-teman ya. Jadi saya mengunjungi keluarga yang ditinggalkan. Itu poinnya 4. Poin 3 ada di D, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di B.